Selanjutnya, kita akan belajar salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum itu, kita perlu untuk memahami suatu jenis matriks yang disebut matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Oke, mari kita lihat definisi berikut. Jadi, suatu matriks disebut sebagai matriks eselon baris jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, semua baris 0 atau baris yang entry-nya semua 0 harus berada di baris terbawah. Yang kedua, unsur pertama tak 0 dari kiri pada suatu baris tak 0 adalah 1. Dan 1 ini disebut sebagai satu utama atau satu pemuka. Yang ketiga, satu utama pada suatu baris harus berada di sebelah kanan dari satu utama pada baris-baris di atasnya. Nah, itu adalah definisi dari matriks eselon baris. Kita juga punya suatu matriks yang disebut sebagai matriks eselon baris reduksi jika memenuhi syarat tambahan berikut. Jadi syarat tambahannya adalah yang nomor 4 ini, pada setiap kolom yang memuat satu utama, unsur lainnya adalah 0. Jadi dengan kata lain, matriks eselon baris reduksi ini adalah matriks eselon baris yang memiliki syarat tambahan yang nomor 4 ini. Sekarang mari kita lihat contoh berikut. Jadi kita misalkan punya banyak matriks ya. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah matriks di bawah ini merupakan matriks eselon baris atau merupakan matriks eselon baris reduksi atau bukan keduanya. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Nah, misalkan kita punya matriks yang pertama ini. Di sini kita lihat ada baris 0 kan? Dan baris 0 ini sudah berada di baris yang paling bawah. Jadi syarat pertama untuk matriks eselon baris sudah terpenuhi. Terus berikutnya kita lihat ketiga baris ini. Jadi ini ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Ketiga baris ini bukanlah baris 0 karena ada angka yang tak nolnya. Terus kita lihat unsur pertama tak 0 dari kiri. Pada baris pertama, unsur pertama tak 0 dari kiri adalah 1. Dan 1 ini disebut satu utama. Oke? Nah, sekarang lihat baris kedua. Di baris kedua, unsur pertama tak 0 dari kiri. Unsur pertama tak 0 dari kirinya adalah 1. Jadi bukan yang 0 ini, karena yang kita lihat adalah unsur tak 0 pertama dari kiri. Makanya 1, yang 1 ini. Nah, karena dia 1, ternyata dia juga satu utama. Oke, karena syaratnya dari eselon baris, unsur pertama tak 0-nya adalah 1. Jadi ini kan memang 1. Dan kita lihat, kalau kita bandingkan pada baris di atasnya, satu utama di baris kedua ini ada di sebelah kanan satu utama pada baris pertama. Jadi ini satu utama pada baris pertama, satu utama pada baris kedua. Ada di sebelah kanan yang satu ini gitu. Jadi syarat eselon barisnya masih oke. Tapi sekarang kita lihat lagi baris ketiga. Nah, di baris ketiga kita lihat unsur pertama tak 0 dari kiri. Ini 0, berarti nggak dilihat. Berikutnya yang ini. Nah, ternyata ini 1 juga. Dan ini artinya dia satu utama, masih memenuhi syarat eselon baris. Oke, dan kita lihat lagi, satu utama di baris ketiga ini berada di sebelah kanan, satu utama berada di sebelah kanan, satu utama pada baris kedua, dan di sebelah kanan satu utama pada baris pertama. Artinya matriks A ini memenuhi semua syarat untuk menjadi matriks eselon baris. Artinya A adalah matriks eselon baris. Nah, sekarang apakah A ini matriks eselon baris reduksi? Nah, sekarang kita lihat. Kita kan punya satu utama di sini. Ya kan? Untuk melihat dia eselon baris reduksi, kita lihat kolomnya yang memuat satu utama. Ini satu utama di kolom pertama, unsurnya 0 semua, berarti oke. Satu utama di kolom kedua, selain satu, isinya 0 semua, berarti oke. Tapi sekarang kalau kita lihat di kolom ketiga, yang kan kolom ketiga juga memuat satu utama. Ternyata unsur di kolom ketiga ini tidak 0 semua selain satu ya. Ada duanya gitu. Jadi ada 2 ini. Artinya dia melanggar syarat dari matriks eselon baris reduksi. Artinya A adalah eselon baris tapi bukan eselon baris reduksi. Nah, sekarang coba kalau kita lihat matriks yang B.
Matriks B tidak ada baris 0 ya, tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ada baris 0 tidak apa-apa ya. Terus kita lihat unsur pertama tak 0 dari kiri. Ini 1, berarti ini adalah 1 utama. Oke, pada baris 1. Pada baris kedua, unsur pertama tak 0 dari kiri juga 1. Ini adalah 1 utama juga. Dan pada baris kedua, 1 utamanya berada di sebelah kanan 1 utama yang di baris pertama. Artinya B adalah matriks eselon baris. Terus apakah matriks B ini eselon baris reduksi? Sekarang kita lihat. Ini kan 1 utama. Kolom yang memuat 1 utama kan kolom kedua. Selain 1, unsurnya harus 0 semua, dan ya benar. Terus kita lihat kolom kedua. Ini 1 utama kan, maksudnya saya kolom ketiga. Ini kan 1 utama ada di kolom ketiga. Nah, selain 1, unsurnya 0 semua nggak? Ternyata iya. Artinya matriks B ini memenuhi syarat sebagai matriks eselon baris tereduksi. Oke, jadi B adalah eselon baris tereduksi. Berikutnya coba kita lihat yang nomor C. Nah, di sini kalau kita perhatikan, baris 0 ada di baris kedua. Ini melanggar syarat matriks eselon baris. Karena kalau pada matriks eselon baris 0 itu harus paling bawah, seperti yang nomor A ini. Artinya C ini bukan matriks eselon baris. Nah, kalau dia bukan eselon baris, ya pasti bukan eselon baris reduksi. Jadi C ini bukan keduanya ya. Oke, sekarang kita lihat matriks yang D. Kalau kita lihat matriks yang D, pada baris pertama kita lihat. Baris pertama kan bukan baris 0 kan. Jadi ini memang baris 0-nya sudah paling bawah. Tapi kalau kita lihat pada baris pertama, ini bukan baris 0. Terus kita lihat unsur pertama tak 0 dari kiri. Ternyata 2. Dan ternyata ini melanggar syarat eselon baris. Karena syarat dari matriks eselon baris adalah unsur pertama tak 0 dari kirinya harus 1. Sementara ini 2. Berarti D bukan eselon baris. Artinya dia bukan keduanya. Oke? Nah, sekarang berikutnya coba kita lihat yang nomor E. Di sini tidak ada baris 0. Ya, tidak masalah. Terus kita lihat baris pertama. Unsur pertama tak 0 dari kirinya adalah 1. Oke, berarti ini 1 utama. Kita lihat baris kedua. Unsur pertama tak 0 dari kirinya adalah 1. Oke, berarti ini 1 utama. Nah, kita lihat sekarang baris ketiga. Di baris ketiga, unsur pertama tak 0 dari kiri juga 1. Yang ini kan. Artinya ini 1 utama. Tapi ternyata kalau kita bandingkan posisi 1 utama baris ketiga dengan posisi 1 utama di baris kedua, 1 utama yang di baris ketiga ini tepat di atasnya kan, tepat di bawahnya. 1 utama baris kedua ini tepat di atas 1 utama baris ketiga. Nah, ini menyalahi definisi matriks eselon baris. Karena kalau matriks eselon baris, 1 utama di baris ketiga harus berada di sebelah kanan 1 utama di atasnya. Jadi nggak boleh di sini. 1 utamanya cuma boleh di sini gitu. Oke? Artinya matriks E ini bukan eselon baris. Oke? Nah, sekarang ya matriks F ini adalah eselon baris. Ini eselon baris. Kalau yang G ini eselon baris tereduksi. Kalau yang E juga eselon baris tereduksi. Kenapa? Ya coba kalian perhatikan di sini tidak ada baris 0, terus yang nomor F ini 1 utamanya ada di 1 utama di atasnya, ada di sebelah kanan 1 utama baris-baris sebelumnya. Tapi di kolom ini unsur tak 0-nya ada yang lain gitu. Di baris yang ini juga yang memuat 1 utama, unsur tak 0-nya ada yang lain. Jadi ini eselon baris tapi bukan tereduksi. Kalau ini tereduksi, kenapa? Karena ini 1 utamanya. Jadi dia eselon baris, tapi kalau kita lihat kolom-kolom yang memuat 1 utama, semuanya 0 selain 1. Artinya ini eselon baris tereduksi. Begitu juga yang I, ini eselon baris tereduksi. Oke? Jadi ya ini kunci jawabannya bisa dilihat sesuai pembahasan kita tadi. Nah, sekarang apa kegunaan matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi ini gitu. Nah, kegunaannya adalah untuk mencari solusi SPL dengan OBE. Jadi di sini dalam menyelesaikan SPL AX sama dengan B, ingat sistem persamaan linear dapat kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks, di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah vektor variabel. Nah, di sini kita melakukan OBE pada matriks augmented atau matriks yang diperluas, matriks AB ini ya, di mana kita menuliskan A ini matriks koefisien, tapi di sebelah kanannya kita tuliskan vektor B ini.
sebagai pelengkap, artinya matriks yang diperluas ya. Nah, kita melakukan OBE pada matriks yang diperluas, tapi melakukannya sampai mana? Sampai kapan kita harus stop gitu melakukan OBE? Nah, kita stop sampai matriks yang diperluas ini berubah menjadi matriks eselon baris atau matriks eselon baris reduksi. Oke, jadi sekarang kita punya tujuan. Jadi kita nggak cuma melakukan OBE secara random, tidak melakukan OBE secara asal gitu. Kita melakukan OBE tujuannya adalah mengubah matriks yang diperluas ini menjadi matriks eselon baris atau eselon baris reduksi. Nah, di sini kalau kita mengubahnya menjadi matriks eselon baris saja, itu nama prosesnya adalah eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu adalah proses OBE atau proses mereduksi matriks augmented ini hingga menjadi matriks eselon baris. Nah, setelah itu bagaimana cara mencari solusinya? Mencari solusi SPL ini. Kita perlu melakukan kerja mundur. Ya, nanti kita lihat contohnya. Atau kita bisa juga melakukan OBE, mengubahnya tidak hanya sampai eselon baris, tapi kita ubah menjadi eselon baris tereduksi. Oke? Nah, kalau kita melakukan OBE itu sampai mengubah matriks ini menjadi matriks eselon baris tereduksi, prosesnya namanya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau misalkan udah sampai matriks eselon baris tereduksi, nanti jawabannya bisa langsung kita dapatkan. Oke, sekarang coba kita lihat ya contoh berikut. Jadi contoh yang pertama, kita diminta untuk mencari solusi dari SPL berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi kita ubah matriksnya menjadi matriks eselon baris. Tapi matriks yang mana? Jadi di sini langkah pertama kita ubah dulu SPL ini dalam bentuk perkalian matriks. Di mana ya kita bisa baca A itu matriks koefisien, tapi di sini kan koefisiennya kalau kita lihat kan variabelnya ada ABC ya. Jadi ini variabelnya ABC di sini, ini X kita. Ini vektor X kita, artinya ini vektor B kita. Nah, matriks A kita yang ini. A ini matriks koefisien. Berarti kalau kita lihatnya koefisien di sini kan kalau ada ABC berarti kan koefisien A-nya 1. Berarti ini 1 ya. Koefisien B-nya nggak ada di sini, berarti B-nya 0, makanya di sini 0. Terus yang C adalah 1. Begitu juga dengan baris yang kedua. Baris yang kedua, koefisien A-nya 1, koefisien B-nya min 1. Koefisien C-nya nggak ada, berarti 1 min 1, 0. Yang di baris ketiga, koefisien B-nya 2, koefisien C-nya min 1, karena ini negatif, koefisien A-nya nggak ada. Karena A ditulis duluan, tapi dia nggak ada, makanya di sini 0. 0, 2, min 1. Oke? Nah, matriks yang diperluasnya bagaimana? Matriks yang diperluasnya berarti kita tulis ini matriks A berdampingan dengan vektor B. Oke? Nah, itu matriks yang diperluasnya. Nah, kemudian kita lakukan proses eliminasi Gauss, atau dengan kata lain, kita lakukan OBE sampai hasilnya berubah menjadi matriks eselon baris. Nah, di sini sekarang coba kita lihat proses yang pertama. Kalau kita lihat pada matriks ini, kita mulai start dari baris pertama dulu. Nah, pada baris pertama, kita lihat unsur pertama tak nolnya. Unsur pertama tak nol dari kiri pada baris pertama adalah 1. Dia sudah 1 utama. Oke? Nah, berikutnya, kita lihat di baris kedua. Nah, di baris kedua, kalau dia mau menjadi matriks eselon baris, harusnya 1 utama ada di sini kan? Artinya apa? Kalau 1 utama ada di sini, ingat, 1 utama itu kan unsur pertama tak nol. Artinya 1 ini harus dijadikan 0. 1 yang ini, yang dikotakin ini. 1 yang dikotakan ini harus jadi 0. Agar 1 utamanya bisa di sebelah kanan 1 utama pada baris pertama. Oke? Atau dengan kata lain, setiap kita menemukan 1 utama, di bawahnya harus 0. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana cara membuat 1 yang ini, 1 yang kedua ini menjadi 0. Jadi kita harus membuat 1 yang dibulatin ini harus menjadi 0. Caranya adalah kita lakukan OBE penjumlahan baris. Jadi di sini biar dia 0 kan kita butuh min 1 tambah 1 kan. Ya, berarti kita kalikan negatif B1 atau negatif baris 1. Jadi baris 1 kita kalikan min 1, kemudian jumlahkan dengan baris 2. Hasilnya simpan di baris kedua. Nah, kalau misalkan kita lakukan proses OBE ini, artinya baris 1 kita kalikan dengan min 1. Coba kita kalikan baris 1 dengan min 1, artinya kita dapat min 1, 0, min 1,
Terus yang keempatnya jangan lupa, min 4. Oke? Terus kita jumlahkan dengan baris 2. Baris 2 adalah 1, min 1, 0. Ini juga ikut ya, min 1. Kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya ini kan 0. Min 1, min 1, min 5. Nah, hasil ini simpan di baris kedua. Makanya pada baris 2, kita punya 0, min 1, min 1, min 5. Ini baris satunya dinegatifkan. Tapi karena yang berubah hanya baris 2, di sini baris satunya jangan berubah. Jadi berubahnya hanya di kertas buram aja. Oke? Nah, itu adalah proses yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini satu utama baris pertama, di bawahnya sudah 0. Artinya satu utama sekarang kita lihat baris kedua. Nah, di sini baris kedua unsur pertama tak nolnya harus 1 kan? Berarti kan yang ini. Tapi ini min 1. Berarti belum 1 dong. Harus kita ubah menjadi 1. Nah, caranya mengubah menjadi 1 bagaimana? Artinya ini kan min 1 ya, kita kalikan aja dengan negatif. Artinya di sini baris 2 kita kalikan min 1 gitu. Oke? Jadi prosesnya negatif baris 2. Nah, kalau baris 2 kita kalikan min 1 ya ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 5. Oke? Jadi di sini baris 2-nya berubah. Baris 1 dan baris 3-nya masih tetap. Oke, sekarang ini satu utama, ini udah jadi satu utama. Nah, di bawah satu utama harus 0, karena satu utama harus berada di sebelah kanan. Satu utama yang baris 3 ini harus nanti di sebelah kanan satu utama baris 1 dan baris 2. Berarti ini kan belum 0 kan? Jadi ini yang 2 ini harus kita jadikan 0. Gimana caranya jadi 0? Nah, di sini bisa kita lakukan proses berikut. Jadi kita butuh min 2 tambah 2 kan biar jadi 0. Min 2 itu muncul di sini dari min 2 kali 1. Artinya kita butuh melakukan proses min 2 kali baris 2 ditambah baris 3, simpan hasilnya di baris 3. Nah, sekarang coba kita lihat prosesnya bagaimana. Baris 2 kan 0, 1, 1, 5. Min 2 baris 2. Berarti kita kalikan 2 dulu. Berarti depannya 0, min 2, ya saya tulis lebih kanan, lebih kiri lagi. Jadi 0, min 2, min 2, min 10. Karena kalau kita kalikan min 2 kan ini min 2, min 2, min 10. Terus yang baris 3-nya tetap, berarti kita tuliskan 0, 2, min 1, 7. Terus ditambahkan kan? Prosesnya ditambahkan, berarti hasilnya ini 0, ini min 3, ini min 10 tambah 7, min 3. Nah, ini adalah hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya disimpan di baris 3. Makanya di sini baris 3 berubah menjadi 0, 0, min 3, min 3. Oke? Nah, sekarang kita lihat pada baris 3, unsur pertama tak nolnya ternyata min 3. Masih belum 1. Nah, kalau masih belum 1, ya berarti harus kita ubah menjadi 1. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi dengan min sepertiga. Nah, kalau kita bagi dengan, atau kalau kita kali dengan min sepertiga, ya kan berarti min 3 bagi min 3 adalah 1 kan? Makanya di sini dapat 1. Terus ini 1 juga, min 3 bagi min 3 adalah 1. Nah, sekarang ini sudah menjadi matriks eselon baris. Kenapa? Karena tidak ada baris 0, jadi nggak ada masalah. Terus satu utamanya, unsur pertama tak 0 dari tiap baris adalah 1. Terus satu utamanya ini, satu utama baris di bawahnya, sudah berada di sebelah kanan satu utama pada baris-baris di atasnya. Jadi ini eselon baris. Nah, terus untuk menyelesaikan SPL bagaimana? Nah, di sini kalau kita lihat, yang tadinya SPL-nya seperti ini, kalau kita lihat pada matriks hasil OBE-nya atau matriks eselon barisnya, kita ubah lagi matriks ini ke dalam bentuk SPL. Artinya ini kan matriks koefisien. Di sini bisa kita baca sebenarnya pada matriks ini kita baca A ditambah C sama dengan 4. Jadi kita dapat A tambah C sama dengan 4. Terus B ditambah C sama dengan 5 dan C sama dengan 1. Oke? Nah, baru kita kerja mundur. Kerja mundur itu maksudnya kita lihat dari baris paling bawah. Dari baris paling bawah kita sudah punya C sama dengan 1 kan. Nah, karena kita udah punya C sama dengan 1, artinya kita substitusi C sama dengan 1 ini pada baris kedua. Oke? Jadi pada baris kedua sekarang kalau C-nya sudah 1, sekarang kita dapat B-nya sama dengan 4. Nah, kita udah dapat B, baru sekarang kita lihat baris pertama. Dari baris pertama kita punya A tambah C sama dengan 4, kita udah tahu C-nya 1, berarti A-nya 3. Artinya di sini solusinya adalah A-nya 3, B-nya 4, C-nya 1. Artinya SPL di atas memiliki himpunan solusi berupa vektor 3, 4, 1.
Nah, SPL ini adalah solusi tunggal, karena nggak ada solusi yang lain. Karena yang kita dapatkan, ya kan hanya angka A-nya 3, B-nya 4, C-nya 1, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang A-nya 2 gitu. Oke, jadi ya SPL ini memiliki solusi tunggal, dan ini adalah satu-satunya solusi. Dan jadi ini adalah cara untuk mengerjakan, mencari solusi SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini SPL-nya masih sama ya dengan soal yang sebelumnya, cuman sekarang kita diminta menyelesaikan SPL ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ini caranya langkah pertamanya mirip dengan yang pertama ini. Jadi yang pertama adalah kita lakukan eliminasi Gauss pada matriks yang diperluas ini. Nah, ini proses eliminasi Gauss-nya tadi sudah kita bahas baru saja di contoh sebelumnya. Jadi ini hasil eliminasi Gauss-nya. Nah, jadi ini yang ini adalah matriks eselon baris. Sampai sini adalah proses eliminasi Gauss. Nah, kalau mau eliminasi Gauss-Jordan, jadi kalau mau eliminasi Gauss-Jordan di sini kita harus mengubah matriks yang ini, yang eselon baris ini menjadi eselon baris reduksi. Artinya apa? Artinya sekarang kita lihat kolom-kolom pada matriks yang ada satu utamanya. Nah, di sini kolom kolom yang ada satu utamanya harus nol semua. Jadi di sini kalau kita lihat kolom yang pertama kan udah nol semua selain satu ya. Terus kolom yang kedua selain satu utama sudah nol semua, berarti oke. Nah, sekarang kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga selain satu utama, jadi ini kolom ketiga, selain satu utama isinya harus nol semua. Sementara ini kan belum nol. Ini ada satu, ini ada satu. Ini belum nol. Jadi kita harus buat nol. Nah, cara membuat nolnya bagaimana? Yang pertama, kita ubah satu yang ini menjadi nol. Caranya bagaimana? Caranya kita lakukan proses negatif baris 3 ditambah baris 2, simpan di baris 2. Artinya di sini kita punya negatif baris 3 kan, artinya min 1 ditambah 1, jadi 0. Ini kalau yang ini nggak berpengaruh. Kenapa? Kalau kita lihat negatif 0 ditambah 1, ya kan 1 juga, berarti nggak berpengaruh. Gitu. Nah, yang ini juga, tapi yang ini jangan lupa ikut dioperasikan ya. Jadi min 1 baris 3 berarti min 1 ditambah 5. Ditambah 5 hasilnya adalah 4. Makanya di sini jadi 4. Oke. Nah, sekarang di kolom yang kedua, di baris yang kedua ini, kolom ketiganya sudah 0. Yang ini sekarang harus kita ubah menjadi 0 agar dia jadi eselon baris reduksi. Oke, caranya ya prosesnya di sini adalah negatif baris 3 tambah baris 1 simpan di baris 1. Ya mirip seperti tadi. Jadi di sini min 1 negatif baris 3 berarti min 1 ditambah baris 1, min 1 ditambah 1 jadi 0. Tapi yang ini jangan lupa ikut dioperasikan. Jadi di sini min 1 tambah 4 jadi 3. Yang dua entry ini ikut dioperasikan nggak? Ikut. Tapi kalau kita lihat kan negatif 0 ditambah 1, negatif 0 ya, kan negatif baris 3 prosesnya kan. Negatif 0 ditambah 1 kan 1 juga. Sementara 0 ditambah 0 jadi 0. Jadi nggak berpengaruh gitu. Oke, tapi ya hati-hati ya. Setiap melakukan proses lebih baik kalian hitung ya daripada langsung gitu. Oke. Jadi ini adalah matriks. Jadi kita dapat ini matriks eselon baris reduksi. Jadi di sini kalau kita lihat ini satu utama, ini satu utama, ini satu utama. Kolom-kolom satu utama ini di setiap kolom yang memuat satu utama isinya 0 semua, selain satu utama itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung baca solusinya. Jadi di sini bisa langsung kita baca. Ini adalah C sama dengan 1, ini adalah B sama dengan 2, B sama dengan 4, ini adalah A sama dengan 3. Jadi himpunan solusi SPL di atas adalah 3, 1, 4. Dan ini sama seperti yang kita temukan tadi pada contoh sebelumnya kalau kita melakukan kerja mundur. Oke. Jadi di sini ada dua cara ya. Bisa melakukan eliminasi Gauss, artinya kita ubah matriks lengkap ini menjadi eselon baris, kemudian kerja mundur, atau bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dengan kata lain, matriks lengkap awalnya langsung kita ubah menjadi eselon baris reduksi. Terus langsung kita baca solusinya. Di sini solusinya langsung kita dapatkan gitu. Di sini solusinya 3, 4, 1. Oke. Oke, sekarang coba kita lihat lagi contoh berikutnya.
Di sini kita diminta untuk mencari himpunan solusi dari SPL berikut. Oke. Nah, sekarang ya kita langsung aja matriks yang diperluas dari SPL berikut adalah matriks berikut ya, matriks ini. Jadi 2 min 8. Jadi di sini 2 min 8, 3 min 6 min 1 2 ini adalah matriks koefisien. Jadi kita lihat dari koefisiennya ini ya. Terus yang 12 9 min 4 itu adalah yang ini, vektor yang ini. Oke. Nah, sekarang ya kita lakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan pada matriks ini gitu. Ya terserah sih, tapi coba kita lakukan eliminasi Gauss ya. Nah, di sini prosesnya mungkin bisa kalian lihat. Jadi ini cukup panjang. Mungkin ya biar tidak memakan waktu di videonya, saya lewat saja prosesnya, tapi bisa kalian perhatikan proses eliminasi Gauss-nya ya. Cuman di sini saya mau fokus pada hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah matriks eselon baris, kan eliminasi Gauss ya. Ini matriks eselon baris kenapa? Karena ini satu utama, seharusnya ini satu ya. Tapi karena ini bagian yang diperluasnya, jadi nggak perlu dilihat lah. Karena ini bagian solusinya kan nanti. Ya, mungkin saya harus meralat ucapan saya. Jadi ini bukan eselon baris, tapi kalau misalkan kita langkah selanjutnya, kalau misalkan kita bagi 3 ini dengan negatif 3 kan jadi 1. Jadi eselon baris. Tapi ini bukan eselon baris karena di sini kalau dia mau eselon baris, matriks ini harus 1 ya. Tapi ini bukan eselon baris. Tapi tidak masalah, kenapa? Ini kan proses eliminasi Gauss-nya. Nah, di matriks hasil akhir ini, kalau kita lihat, ini kan bagian matriks koefisien, ini yang bagian vektor solusinya ya. Jadi, yang di sebelah kanan garis itu kan bagian yang vektor ini. Oke. Nah, SPL ini, walaupun dia bukan eselon baris, tapi bisa kita lihat dalam bentuk SPL lagi kan. Jadi matriks terakhir ini, kalau kita lihat dalam bentuk SPL, artinya apa sih? Artinya kalau kita lihat, di sini kan X dikurang 2Y, di sini karena variabelnya XY ya, variabelnya X dan Y. Jadi di sini kan artinya X dikurang 2Y sama dengan 4. Jadi kita punya X dikurang 2Y sama dengan 4. Terus pada baris kedua kita punya 0X ditambah Y sama dengan min 1. Yang kita punya Y sama dengan min 1. Tapi pada baris terakhir, ini kalau kita baca, ini artinya adalah 0X ditambah 0Y sama dengan min 3. Ya kan? Oh, ini nggak konsisten dong. Ini kan artinya 0 sama dengan min 3. Kontradiksi dong, karena 0 itu tidak sama dengan min 3 kan. Nah, kalau terdapat kasus seperti ini, artinya SPL tidak konsisten. Oke, jadi himpunan solusinya adalah ya himpunan kosong. Jadi tidak ada solusi ya, jadi SPL ini tidak ada solusi. Nah, di sini kenapa eliminasi Gauss ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mencari solusi SPL? Karena di sini kita bisa tahu apakah SPL ini punya solusi atau tidak gitu, dengan cara melihat baris nolnya gitu. Jadi di sini, kalau di sini ada baris nol, tapi di sebelah kanan garisnya tidak nol, ini kan tidak nol ya. Ini kan tidak nol. Jadi kalau di sebelah kiri garis ini ada baris nol, tapi di sebelah kanannya tidak nol gitu. Yang masih baris yang sama ya. Kalau dia tidak nol, artinya SPL ini tidak punya solusi gitu. Jadi ya kalau misalkan ketemu matriks seperti ini yang ada baris nol tapi di sebelah kanannya tidak nol, di sebelah kanan barisnya tidak nol, kita bisa langsung menyimpulkan SPL ini tidak punya solusi. Artinya himpunan solusinya adalah himpunan kosong. Nah, begitu pula dengan kalau misalkan dia nol nanti gimana? Misalkan ini contoh yang berbeda ya, matriksnya berbeda ya. Misalkan ini nol gitu. Artinya kan kalau misalkan ini nol, kalau kita lihat di SPL kan artinya 0x tambah 0y sama dengan 0 kan. Kalau dia nol ya. Nah, artinya ya tidak ada kontradiksi karena kita punya 0 sama dengan 0 kan. Nanti ya kan. Kalau misalkan ini bukan min 3 ya, kalau misalkan ini 0 artinya kan kita dapat 0 sama dengan 0. Artinya solusinya ada karena dia konsisten gitu. Nah, sekarang coba kita lihat kasus yang kita dapat baris 0 di sini, tapi di sininya bukan, tapi yang di sininya juga 0 gitu. Kita lihat SPL berikut. Jadi, pertanyaannya adalah cari himpunan solusi dari SPL berikut. Nah, ini sistemnya 2x3 karena kita punya 2 buah persamaan dan 3 buah variabel. Nah, di sini
Ya kita lakukan lagi eliminasi Gauss atau OBE pada matriks yang diperluas ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ini adalah matriks koefisien, karena kalau kita lihat koefisiennya 2, min 4, 8, min 3, 6, min 12. Terus yang 10, min 15 ini adalah yang bagian ini ya. Oke. Nah, ini matriks yang diperluas. Kemudian lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kalau kita lihat proses pertamanya adalah pada baris pertama, entry pertamanya kan kalau eselon baris entry pertamanya harus 1 kan. Entry pertama tak nolnya harus 1, sementara ini 2, belum 1. Nah, biar jadi 1 ya kita bagi 2 kan. Makanya di sini baris pertama kita kali dengan setengah. Artinya baris pertama berubah menjadi 1, ini jadi 1, ini jadi min 2, ini jadi 4, ini jadi 5. Oke. Nah, terus artinya ini sekarang sudah berubah menjadi 1 utama. Nah, di bawah 1 utama harus 0. Artinya yang 3 ini, yang negatif 3 ini harus 0. Caranya mengubah menjadi 0 bagaimana? Caranya adalah 3 baris pertama, 3 kali baris pertama kita jumlahkan dengan baris kedua. Artinya nanti kita akan punya 3 tambah min 3. Ya kan? 3 tambah min 3 kan 0. Hasilnya simpan di baris 2. 3 tambah min 3 itu 0. Hasilnya simpan di baris 2 ya. Terus yang berikutnya, karena dia ngikut, 3 kali baris pertama berarti min 6 dong. Min 6 tambah 6, 0. Terus kita juga punya 12. 12 ditambah min 12, 0. Terus kita punya 5 dikali 3 kan, berarti 15. 15 ditambah min 15, 0. Oh, berarti proses OBE ini membuat matriks yang kedua ini menjadi matriks yang ketiga ini. Dan yang ini di sini ada baris 0. Oke? Dan ini sudah epsilon baris. Kenapa? Di sini baris 0 sudah paling bawah. Jadi ini untuk melihat epsilon baris yang bagian kanan garis ini dilihat juga ya. Terus entry pertama tak 0 dari baris pertama adalah 1, dan ini sudah 1 utama. Jadi ini adalah inilah matriks epsilon baris. Tapi di sini kalau kita lihat, ini ada baris 0, ya kan? Ini ada baris 0, tapi di sebelah kanan garisnya 0 juga. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita ubah SPL, kalau kita ubah matriks ini, matriks epsilon baris ini dalam bentuk SPL, ini kan bisa kita baca sebagai berikut. Jadi yang baris pertama itu menjadi X1 dikurang 2X2 ditambah 4X3 sama dengan 5. Terus yang baris kedua ini bisa kita baca sebagai 0 dikali X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 sama dengan 0. Artinya di sini kita punya 0 sama dengan 0. Konsisten dong. 0 sama dengan 0 kan benar. Artinya apa? Artinya SPL ini konsisten. Artinya dia punya solusi. Tapi nanti solusinya bakal tak hingga kalau dia punya baris 0 seperti ini gitu. Karena di sini bisa kita lihat juga variabelnya nggak cukup ya. Karena persamaannya ada 2, variabelnya ada 3 gitu. Karena dia ada baris 0. Jadi SPL-nya punya solusi, tapi nanti solusinya tak hingga. Nah, di sini ya untuk mencari solusi yang tak hingga itu, ya kita lihat dari baris yang pertama ini gitu. Karena dari sini kan kita nggak akan dapat X1, X2, atau X3-nya. Karena dari yang baris kedua ini kan kita cuma mendapat 0 sama dengan 0 kan. Tapi kalau yang dari baris pertama ini, kita bisa dapat solusinya nanti. Tapi cara mendapatkannya bagaimana? Caranya, ya karena kita belum tahu X3 dan X2, ya kita misalkan aja X2-nya itu alfa, dan X3-nya itu beta. Di mana alfa dan beta ini sembarang bilangan real gitu. Oke, dia sembarang bilangan real. Artinya apa? Artinya X1 kalau ini pindah ruas, kalau yang ini pindah ruas, artinya kan kita dapat X1 itu adalah 5 ditambah 2X2 dikurang 4X3. Tapi X2-nya alfa, X3-nya beta, berarti kita dapat 5 ditambah 2 alfa dikurang beta. Oke? Jadi ini X1. Jadi sekarang kita dapat nih. Kita dapat X1-nya adalah 5 ditambah 2 alfa dikurang 4 beta. Kita dapat X2-nya alfa, kita dapat X3-nya beta. Di mana X2 dan X3-nya tadi kita misalkan. Artinya apa di sini? Artinya himpunan solusi dari SPL pada soal di atas adalah himpunan semua vektor X1, X2, X3 kan. Ya kan? Tapi X1-nya apa? X1-nya adalah 5 ditambah 2 alfa dikurang 4 beta, X2-nya alfa, X3-nya beta. Di mana alfa beta itu sembarang bilangan real. Nah, karena di sini alfa betanya sembarang bilangan real, artinya di sini alfa betanya terserah kalian mau substitusinya berapa gitu. Jadi misalkan alfanya 0, betanya 1 boleh. Terus atau misalkan alfanya min 1, betanya 2 boleh. Jadi banyak pilihan kan. Dan sangat banyak pilihannya karena alfa dan beta ini bilangan real, artinya ada tak hingga pilihan gitu. Makanya di sini SPL di atas, SPL pada soal di atas, kita katakan memiliki solusi sebanyak tak hingga gitu. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss
atau eliminasi Gauss-Jordan.